Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dari Program Studi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 187200002. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan judul Peran Perdagangan Internasional dalam Ketahanan Pangan dan Sektor Pertanian di Indonesia, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Ayu Nurul Amalia MPD. Langsung saja di slide pertama ada latar belakang. Perdagangan internasional memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan suatu negara, termasuk Indonesia yang merupakan negara agraris. Meskipun potensi sektor pertanian Indonesia besar, globalisasi menyebabkan ketergantungan terhadap impor pangan semakin meningkat. Produk-produk impor yang masuk dengan harga lebih murah turut menekan harga produk lokal, mengakibatkan petani lokal kesulitan bersaing. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara perdagangan internasional, ketahanan pangan, dan keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Di slide berikutnya ada pengertian dan manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli barang dan jasa antara suatu negara dengan negara lain dalam konteks pertanian dan pangan. Kegiatan ini meliputi kegiatan ekspor dan impor komoditas seperti beras, gandum, kedelai, kopi, dan lain-lain. Perdagangan internasional memberikan banyak manfaat seperti pemenuhan kebutuhan yang tidak bisa diproduksi dalam negeri, memperluas pilihan konsumen, serta menambah devisa negara dari hasil ekspor produk keunggulan. Ada peran Indonesia dalam ekspor produk pertanian. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara pengekspor produk pertanian. Komoditas seperti kelapa sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, dan karet telah menyumbang pendapatan negara secara signifikan. Minyak kelapa sawit, misalnya, menyumbang lebih dari 10% terhadap total ekspor non-migas Indonesia. Negara-negara tujuan utama ekspor tersebut antara lain India, Tiongkok, Pakistan, Belanda, dan Spanyol. Slide selanjutnya ada ketergantungan terhadap impor pangan. Meskipun Indonesia adalah negara agraris, kenyataannya Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok seperti gandum, kedelai, gula, dan bawang putih. Hal ini dikarenakan produksi dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan nasional, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Contohnya, kebutuhan gandum nasional mencapai 11 juta ton per tahun, yang hampir seluruhnya diimpor dari negara-negara seperti Australia, Kanada, dan Ukraina. Ada tantangan petani lokal dalam era perdagangan bebas, di mana produk pangan impor yang masuk ke pasar Indonesia seringkali lebih murah karena adanya subsidi dari negara asal. Sementara petani lokal tidak mendapatkan subsidi yang sama, sehingga kesulitan bersaing di pasar. Akibatnya harga jual produk pertanian lokal menjadi rendah dan tidak menguntungkan. Banyak petani bahkan memutuskan untuk berhenti bertani. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani lokal agar dapat bertahan dan bersaing secara adil. Selanjutnya ada dampak perdagangan internasional terhadap ketahanan pangan. Dampak perdagangan internasional terhadap ketahanan pangan bersifat ganda. Di satu sisi, perdagangan internasional membantu menjaga stabilitas pasokan pangan dan memberikan keberagaman pilihan saat produk dalam negeri terganggu. Di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan terhadap impor pangan dapat membahayakan ketahanan pangan nasional ketika terjadi krisis global, seperti perang atau bencana alam yang mengganggu distribusi global. Oleh karena itu, perdagangan harus disertai dengan penguatan produksi lokal. Selanjutnya ada landasan teori dari perdagangan dan ketahanan pangan. Yang pertama yaitu Adam Smith mengemukakan teori keunggulan absolut, di mana negeri akan memproduksi barang yang dapat dihasilkannya secara efisien. Yang kedua ada David Ricardo memperkenalkan teori keunggulan komparatif, yang menyatakan bahwa perdagangan tetap menguntungkan walau tanpa keunggulan mutlak. Dan yang ketiga yaitu FAO mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi di mana seluruh orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. 4 pilar ketahanan pangan adalah ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Selanjutnya ada studi kasus impor beras dari Thailand dan Vietnam.
Pemerintah Indonesia secara rutin mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam untuk menjaga ketersediaan pangan. Namun, waktu impor seringkali bertetapan dengan masa panen raya di dalam negeri, sehingga menyebabkan harga gabah petani anjlok. Kondisi ini menimbulkan polemik karena merugikan petani lokal. Oleh karena itu, kebijakan impor harus dilakukan dengan memperhatikan waktu dan kondisi produksi dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, perdagangan internasional berperan penting dalam mendukung kebutuhan pangan dan memperkuat sektor pertanian melalui ekspor komoditas unggulan. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap impor dapat membahayakan ketahanan pangan nasional, terutama dalam situasi krisis global. Oleh sebab itu, perlu strategi jangka panjang untuk memperkuat sektor pertanian dalam negeri agar lebih mandiri dan mampu bersaing. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.